Perbedaan konsep dasar. Alih kode merupakan peristiwa perpindahan penggunaan satu kode, yaitu bahasa, dialek, ragam, atau gaya, ke kode lain dalam suatu percakapan. Campur kode merupakan pencampuran unsur-unsur dari dua atau lebih bahasa dalam satu ujaran, di mana suatu bahasa tetap dominan sebagai kode utama, sedangkan unsur bahasa lain hanya disisipkan sebagai bagian dari ujaran. Berikut adalah penyebab terjadinya alih kode dan campur kode. Penyebab alih kode yang pertama itu ada pendengar atau lawan tutur. Penutur biasanya beralih kode untuk menyesuaikan kemampuan bahasa lawan bicara, terutama jika latar belakang bahasa mereka berbeda. Lalu yang kedua yaitu perubahan topik pembicaraan. Topik tertentu kadang lebih mudah dijelaskan dengan bahasa tertentu sehingga penutur beralih kode untuk menyesuaikan dengan topik. Yang terakhir yaitu yang ketiga ada kehadiran orang ketiga. Jika hadir orang ketiga yang tidak memahami bahasa yang sedang digunakan, penutur dapat beralih ke bahasa yang dimengerti semua pihak. Lalu ada terjadinya campur kode. Yang pertama itu ada identifikasi ragam. Penutur menggunakan campur kode untuk penyesuaian diri dengan status sosial atau situasi tertentu dalam masyarakat. Yang kedua ada efisiensi komunikasi, yaitu untuk membuat pembicaraan lebih singkat, jelas, dan tidak bermakna ganda. Dan yang terakhir yaitu ada keinginan menjelaskan atau menafsirkan, yaitu campur kode digunakan untuk memperjelas atau menafsirkan sesuatu maksud yang sulit diungkapkan dengan satu bahasa saja. Selanjutnya yaitu ada hubungan antar alih kode dan campur kode. Alih kode dan campur kode saling berkaitan karena keduanya merupakan bentuk adaptasi linguistik dalam komunikasi multibahasa, namun dengan mekanisme yang berbeda. Alih kode lebih bersifat peralihan untuk antar bahasa atau ragam, sedangkan campur kode adalah penyisipan unsur-unsur bahasa lain ke dalam satu bahasa. Dalam praktiknya, keduanya bisa terjadi bersamaan dalam satu percakapan, tergantung pada kebutuhan, kebiasaan, dan situasi penutur. Selanjutnya yaitu ada kemungkinan penutur tidak taat asas. Yang pertama itu ada tidak mempertimbangkan kemampuan lawan bicara dalam memahami bahasa yang digunakan. Yang kedua itu ada mengabaikan konteks situasi formal atau informal sehingga penggunaan bahasa menjadi tidak tepat. Yang ketiga ada beralih kode atau campur kode tanpa tujuan komunikasi yang jelas sehingga mengganggu kejelasan pesan. Yang artinya di sini ketidaktaatan asas dalam alih kode dan campur kode terjadi ketika penutur tidak menyesuaikan penggunaan bahasa dengan situasi lawan bicara dan tujuan komunikasi, sehingga komunikasi menjadi kurang efektif dan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Yang terakhir yaitu ada berupa identitas penutur. Yang pertama ada latar belakang bilingual atau multilingual, yaitu penutur yang menguasai lebih dari satu bahasa cenderung melakukan alih kode dan campur kode sebagai bagian dari kebiasaan berbahasa mereka. Yang kedua itu ada tujuan sosial dan komunikasi, yaitu penutur menggunakan alih kode untuk mendapatkan keuntungan sosial seperti rasa keakraban, kesamaan identitas, atau untuk menyesuaikan dengan situasi dan lawan bicara mereka. Yang ketiga ada peran dan status sosial, yaitu identifikasi peran sosial dan status dalam masyarakat dapat mendorong penutur melakukan campur kode sebagai cara mengekspresikan identitas sosial dan prestise. Dan yang terakhir yaitu yang keempat ada kemampuan bahasa dan kebiasaan, yaitu penutur yang terbiasa menggunakan beberapa bahasa dalam kehidupan sehari-hari akan lebih sering melakukan campur kode dan alih kode secara alami. Kalian tuh udah ngerjain tugas akhir dari sosial linguistik belum sih? Aku sih baru cari referensinya semalam.
Aku isik-isik sih, tapi yo juru rampung. Wah, Din, kamu keren banget sih. Latihan meneh, tugasnya ki abot yang lagi cicil keteter aku. Tapi aku masih bingung mau cari topik apa. Kalau aku sih niatnya mau buat video dari peristiwa alik kode dan campur kode sih. Wah, apik kuy, topikmu menarik. Tapi emang boleh dua topik ya? Kayaknya sih nggak jadi masalah karena Bu Yolanda bilang ambil materi dari presentasi aja. Wah, yowis. Takon Bu Yolanda sek yo. Ya wes, mau tak temenin lu, tenang aja. Oke, Mem. Tapi kalian tuh sore punya waktu luang nggak sih? Gimana kalau kita ngerjain bareng aja? Aku iso, tapi yo aku mulai disik yo pengen ganti sandangan. Aku yang mau disiksa yo. Kamu jam biro. Kalau jam 4 aja gimana? Nanti kita kumpul di taman belakang kampus. Oke, aku tak siap-siap sek yo. Aku tak numpak sepeda. Nanti aku kesana deh. Ya udah, sampai ketemu nanti sore teman-teman. Oke. Guys, kalian udah lihat langsung terbaru belum di Google Classroom? Belum, emang kenapa? Aku baru tadi pagi sih, jadi desain untuk create artikel itu dimajuin tahu. Seriously? Iya, jadi hari Jumat. Have only 3 days left, guys. Aku sih masih stuck di bagian title sih. Kita harus wait for the job sih. Gimana kalau aku handle di bagian abstract and keyword ya? Ya udah, aku di bagian introduction ya. Oke, berarti aku di bagian discussion and conclusion ya. Gimana kalau nanti jam 8 kita online meeting, bisa nggak? Bisa, tapi aku jam 8 ya, soalnya aku ada group discussion dulu. Oh iya, aku juga masih harus finalize tugas dari Bu Yolanda. Jangan lupa filenya diupload biar aku bisa cek juga ya. Iya, jangan kayak minggu kemarin, kita telat submitnya. Haha, iya, gara-gara file error pas upload. Untung biasanya masih baik dan kasih kita extension ya. Tapi minggu ini no excuse please, kita harus on time sih. Let's do our best, guys. Let's go! Maka kesimpulan dari materi ini yaitu alih kode adalah peralihan atau pergantian penggunaan bahasa secara utuh dari satu bahasa ke bahasa lain dalam suatu tuturan. Biasanya terjadi karena perubahan situasi, lawan bicara, atau tujuan komunikasi tertentu. Sedangkan campur kode adalah pencampuran dua atau lebih bahasa secara bersamaan dalam satu tuturan tanpa adanya perubahan situasi yang menuntut. Lebih dipengaruhi oleh kebiasaan dan kesantaian penutur. Keduanya merupakan fenomena umum dalam masyarakat bilingual atau multilingual yang berfungsi sebagai strategi komunikasi sosial dan identitas penutur.